kilas balik kejayaan ilmu dalam peradaban Islam. Bayangkan sebuah masa ketika Baghdad bersinar lebih terang dari kota manapun di seluruh dunia. Pada masa kejayaannya, dunia Islam merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia. Berdirinya Al-Hikmah di Baghdad menjadi simbol semangat keilmuan yang luar biasa. Tempat ini menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai bangsa untuk menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Disinilah ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berkembang sangat pesat, menjadikan dunia Islam sebagai mercusuar peradaban global yang disegani. Awal kemunduran peradaban Islam ini mulai dari pusat ilmu ke ranah area politik. Namun, setelah masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, arah kebijakan mulai berubah. Fokus para penguasa bergeser dari pengembangan ilmu, pengetahuan ke urusan politik dan militer pada saat ini. Nah, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan dan pengembangan ilmu mulai dialihkan untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan yang dahulu ramai para cendekiawan mulai kehilangan pengaruh dan sepi peminat. Para ilmuwan tidak lagi mendapatkan perlindungan dari penguasa, sehingga kreativitas dan semangat inovasi mereka pun terhenti. Lebih dari itu, kebebasan berpikir mulai dibatasi. Filsafat dan pemikiran rasional yang sebelumnya dihargai, kini justru dicurigai dan dianggap berbahaya. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan, di antaranya yang pertama yakni adaptis dan stagnasi dalam dunia iptek. Pada awalnya, umat Islam sangat produktif dalam melakukan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penemuan-penemuan tersebut tidak dilanjutkan dengan pengembangan yang berkelanjutan, yang dimana kurangnya tindak lanjut dan semangat inovasi menyebabkan perkembangan ilmu itu terhenti. Kemalasan intelektual mulai tumbuh dan ironisnya, penemuan-penemuan yang telah dihasilkan justru dimanfaatkan oleh bangsa lain sebagai dasar untuk menciptakan kemajuan yang lebih besar. Kemudian, krisis ekonomi yang dimana fokus yang berlebihan pada pengembangan iptek menyebabkan sektor ekonomi menjadi terabaikan. Ketika perhatian hanya tertuju pada ilmu pengetahuan, kesejahteraan masyarakat tidak mendapatkan prioritas. Akibatnya, muncul krisis ekonomi yang cukup serius dan mengganggu stabilitas sosial. Ketidakseimbangan antara pengembangan ilmu dan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat menjadi bumerang yang mempercepat kemunduran peradaban. Nah, selanjutnya, cara pandang yang sempit terhadap ilmu, yang dimana ketaatan umat Islam terhadap ajaran agama memang menjadi kekuatan utama dalam membangun peradaban. Namun, ketika ketaatan tersebut berubah menjadi sikap tertutup terhadap ilmu dari luar, hal ini justru menjadi kelemahan. Ilmu yang tidak sesuai dengan pemikiran dominan dianggap menyimpang dan ditolak. Sementara itu, bangsa Eropa bersikap sebaliknya. Mereka terbuka terhadap ilmu dari berbagai sumber, termasuk dari dunia Islam, dan menjadikannya sebagai pijakan untuk melesat maju dalam berbagai bidang. Stagnasi intelektual. Salah satu dampak dari kemunduran ini adalah munculnya kecenderungan anti-rasionalisme pada periode pertengahan hingga akhir Abbasiyah. Filsafat Yunani dan pendekatan rasional mulai ditolak karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Banyak karya ilmiah dan filosofis yang sebelumnya dikaji akhirnya ditinggalkan atau bahkan dilarang. Selain itu, dominasi ortodoksi keagamaan semakin menguat. Kelompok-kelompok ulama yang lebih konservatif mulai mendominasi wacana keilmuan. Fokus mereka bergeser ke studi keagamaan yang bersifat tekstual dan normatif seperti fikih dan hadis. Sementara itu, ilmu-ilmu rasional seperti logika, matematika, dan sains disingkirkan. Jadi, kalau kita bertanya, mengapa ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami kemunduran? Jawabannya itu bukan satu, tapi kompleks. Kemunduran ini merupakan hasil dari pergeseran prioritas
politik, krisis ekonomi, konservatisme intelektual, dan disintegrasi politik. Dari sinilah kita belajar bahwa kejayaan ilmu tidak bisa dipisahkan dari kebebasan berpikir, dukungan politik, dan keterbukaan terhadap dunia luar. Tanpa ketiganya, ilmu akan kehilangan tempatnya dan peradaban pun akan hilang arahnya.